Santapan Harian Selasa 25 Agustus 2020. Hari ini kita akan membaca Kolose pertama ayat ke-15 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Layakanlah kami ya Allah untuk menerima sabdamu. Di dalam cintamu Yesus kami memohon. Amin. Kolose 1 ayat 15-23. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sahabat Santapan Harian, kita mungkin sering mendengar orang berkata kalau di gereja tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berbohong, tidak boleh berpikiran kotor, dan lain sebagainya. Perkataan ini tentu ada benarnya, tetapi lebih sering disalahartikan. Kalau di gereja tidak boleh, maka di luar gereja boleh. Pemahaman seperti ini mungkin sering kita jumpai dalam lingkungan kekristenan hari ini. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Kolose bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini adalah sebuah ajaran kristologi yang tegas, sehingga jemaat di Kolose tidak jatuh pada ajaran sesat. Ajaran populer yang berkembang saat itu mengajarkan bahwa dunia atau materi adalah jahat, sehingga Allah tidak mungkin menjadi manusia. Selain itu, ajaran tersebut mengatakan bahwa Allah tidak mengurusi perkara duniawi atau sekuler, melainkan hanya hal-hal rohani. Rasul Paulus menentang itu karena meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Ia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu adalah untuk Dia. Dengan demikian, tidak ada hal rohani atau sekuler, melainkan semua yang ada adalah ciptaan Allah. Dualisme seperti itu kerap kali mengecilkan kekristenan. Seolah-olah kekristenan dianggap sebagai kehidupan agama yang hanya berhenti pada hari Minggu. Akibatnya muncul anggapan bahwa hidup kudus hanya berlaku di gereja, tidak berarti apa-apa di luar gereja. Firman Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan berada dalam pengamatannya. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, kita semestinya melakukan segala sesuatu untuk memuliakannya. Kalau Anda adalah seorang pekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Jika masih bersekolah, maka belajarlah sesuai dengan prinsip firman Allah.
Bahkan jika sedang berolahraga, tidur, makan, atau bermain, tetap lakukanlah dengan kesadaran bahwa kita harus memuliakan Allah dalam segala aspek. Dengan penuh penyerahan, kita mau bersaksi tentang Tuhan lewat profesi, pekerjaan, dan seluruh aspek kehidupan. Mari kita berdoa. Kami akan senantiasa bersaksi tentang-Mu ya Kristus di dalam setiap kata dan karya kami. Di dalam-Mu Yesus kami bertekad. Amin.